Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Okta? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu siang ini Ibu sibuk nggak ya Ibu? Alhamdulillah sedang tidak sibuk. Alhamdulillah Boleh ya Bu ya. diganggu kok. Saya mau ganggu Ibu ya bener banget Dengan Bu. senang hati. Iya Bu nih ada yang ingin saya bicarakan Ibu sedikit tentang Oke. kegiatan di sekolah ya. Sepertinya saya itu sebenarnya melihat itu anak-anak itu sebenarnya punya banyak bakat ya Bu ya. Berbakat tapi sepertinya belum kita lihat gitu Bu, karena kenapa ya Bu ya? Belum dieksplor ya Bu Iya Okta ya ya? Bu ya, bagaimana ya Bu untuk meningkatkan bakat mereka itu Bu? Kita menggali dulu berarti kan. Kita mencari tahu dulu bakat mereka tuh apa. Mungkin salah satunya adalah dengan cara kita yang literasi 15 menit itu di awal pembelajaran. Nah, mereka diberikan kesempatan untuk satu persatu memunculkan apa sih yang mereka bisa tampilkan gitu setelah berliterasi itu. Nah, next mungkin kita akan bisa untuk dibawa ke lapangan setelah mereka tampil di dalam kelas, mereka akan lebih percaya diri kan ya Bu Okta ya. Iya, Bu, Gitu. ya. Itu melatih dan kita pun pastinya harus support mereka. Iya, Harus selalu memberikan semangat, kemudian support, yakinkan bahwa mereka itu berani tampil dan tampilannya itu bagus. Semakin mereka sering tampil, maka mereka akan pastinya akan lebih percaya diri. Iya ya Bu ya. Nah, event selanjutnya untuk membentuk karakter mereka supaya berani tampil, kita mungkin bisa mengadakan literasi aktualisasi atau apapun yang mereka miliki, kompetensi yang mereka miliki, kita berikan fasilitasnya di lapangan gitu supaya satu sekolahan yang bisa lihat nggak cuma Jadi di kelas. awalnya kan literasi di kelas ya Bu ya. Yes. Mungkin setiap kelas akan melaksanakan literasi 15 menit itu anak-anak pasti akan muncul tuh bakat-bakat mereka ya Bu ya. Dapat digali kemudian untuk itu diaktualisasi di lapangan sekolah gitu ya Bu ya. Terus menurut Ibu itu kan bakat dan kepercayaan diri anak memang pasti ada ya Bu ya yang malu-malu, percaya dirinya kurang. Tapi dengan dilatih itu kan pasti tumbuh ya Bu ya. Iya, pelan-pelan. Yang penting ada progres ya Bu Okta ya. Iya, Kita bener jangan ya, berharap Bu. banyak langsung 100% gitu seperti membalikan telapak tangan Iya, nggak. iya Jangan. benar ya Bu ya. Terus Nanti kecewa kita. Iya benar juga Bu. Kemudian kenapa ya Bu ya kita itu sudah ada bakatnya, percaya dirinya, perlu kita tingkatkan itu agar apa ya Bu ya? Agar kompetensinya pasti kan nambah. Iya Skillnya juga. ketika kita latih gitu kan pasti akan nambah. Mungkin bisa jadi ketika dia suka berpuisi misalnya, dia tampil di kelas, kemudian dia akan lebih baik ketika tampil di lapangan, siapa tahu dia akan jago. Iya, benar Dan ya, Bu. bisa minimal event-event gitu ya, event-event perlombaan-perlombaan dia bisa ikutin dan menjadi pemenangnya. Karena pengalaman-pengalaman Yes, itu ya Bu ya, iya. jadi menambah kompetensi mereka ya Bu ya. Mereka akan mengevaluasi diri, kemudian merefleksi, tentunya akan memperbaiki apa kekurangannya. Benar juga nih Bu. Iya. Terus Ibu, menurut Ibu nih, kita diskusi nih ya Bu ya. Jadi untuk menyalurkan bakat mereka itu bagaimana ya Bu? Mungkin kan tadi dengan berliterasi di kelas, tapi mungkin anak-anak kan pasti akan lebih wah kalau ada kegiatan lain gitu Bu. Mungkin salah satu event diadakan yang tadi seperti literasi aktualisasi gitu ya, karena mereka pun kan itu hanya salah satu aja kegiatan literasi di kelas. Bisa jadi mereka kan mengaktualisasikannya berliterasi juga di ekskul-ekskul. Mereka punya skill-skill di ekskul-ekskul gitu, seperti tari misalnya, kemudian ada pramuka juga, baris berbaris, kemudian dokcil juga, dan lain sebagainya. Iya, jadi dari kemampuan anak-anak tersebut, kemudian dari skill-skill yang mereka dapat di ekskul juga dapat ya Bu ya, bisa bisa kita tampilkan. dikembangkan oleh anak-anak ya, karena kita mewadahi kegiatan tersebut gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu untuk anak-anak kan kadang malu Bu gitu kan, pasti ayo kamu punya bakat, kita dorong nih Bu ya. Ayo jangan malu, malu Bu, saya nggak mau Bu, pasti banyak yang begitu ya Bu. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya anak tersebut, terus membuat mereka nyaman gitu Bu. Jadi mereka tidak merasa yang takut gitu, kadang kan begitu Bu. Pastikan bahwa mereka, yakinkan kepada mereka bahwa mereka tuh pasti bisa. Tentunya
dengan sentuhan-sentuhan kita ya, maksudnya dengan latihan-latihan, pasti kamu bisa, nak, pasti kamu bisa. Yakinkan itu, dan ketika dia sudah bilang terhadap dirinya yakin bahwa dia akan bisa, pasti akan lancar. Kalau misalnya masih belum sempurna gitu, wajar. Dan itu butuh penguatan, kita nggak harus kecewa gitu. Justru di situ anak-anak akan belajar untuk mengevaluasi apa sih kekurangan saya tadi tampil, kemudian mereka juga akan merefleksi apa yang harus saya perbaiki. Ketika next dia tampil lagi, maka insya Allah gitu ya, tampilannya tuh pasti akan lebih baik. Gitu ya Bu. Jadi kan kadang masih banyak yang kurang percaya diri. Kalau kita yakinkan ya Bu ya. Iya, kita yang meyakinkan. Kalau kita kan emang harus menggali minat ya Bu Okta ya. Kalau misalnya kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka, kapan akan numbuh? Benar juga Bu. Iya, karena memang dalam hal ini kan kita menumbuhkan, kita sebagai pamong menumbuhkan minat dan bakat mereka supaya muncul, walaupun mungkin tidak akan semua anak kita bisa libatkan itu, tetapi minimal kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh kembangnya mereka. Pasti kok banyak, walaupun tidak semua ya. Iya, pasti. Gitu. Tapi minimal kita kasih wadah, gitu. Pasti mereka itu bakalan senang ketika kita mengapresiasi, memfasilitasi, memberikan ruang kepada mereka untuk berbuat sesuatu, untuk menampilkan sesuatu. Baik. Karena yang saya dengarkan di sini ada yang jago nari gitu ya, ada yang jago presenter gitu. Nah, itu kan belum tentu teman-teman yang lain pernah tampil di sini kan? Iya, benar juga. Gitu. Ya, jadi kalau kita itu untuk meningkatkan bakat dan kepercayaan diri anak-anak itu, kita akan membuat sebuah wadah kegiatan tersebut ya Bu ya. Nanti saya juga akan melibatkan anak-anak ya Bu, biar pastinya mereka juga merasa didengar suara mereka, pilihan-pilihan mereka, dan merasa memiliki kegiatan itu loh, sekolah ini gitu ya Bu ya. Jadi nanti saya diskusikan bersama anak-anak juga, kemudian nanti hasilnya saya diskusikan kembali ke Ibu. Iya, boleh. Jadi mungkin saran saya Bu Okta, kita munculkan, kita briefing beberapa anak gitu ya, kita munculkan apa ide mereka gitu ya, supaya student agency-nya itu muncul. Jadi ini kita obrolkan gitu, kita hanya menginisiasi gitu, ide-ide segala macamnya dari anak-anak, kemudian tampilan-tampilan apa yang kira-kiranya memang disukai sama mereka. Nah, itu juga dari anak-anak. Gitu. Nanti eventnya mungkin disiapkan saja ketika pembiasaan, itu kurang lebih kan kita 30 menit ya Bu Okta ya, bagaimana diolah supaya berapa anak yang akan tampil, durasinya satu anak itu berapa lama misalnya, seperti itu. Siap Ibu. Jadi kegiatan ini akan kita diskusikan dengan anak-anak, ide-ide anak-anak, kemudian eventnya pada saat pembiasaan ya Bu ya. Untuk harinya nanti kita tentukan untuk kembali yang rutin ya Bu Okta ya, kita pada saat gitu. Siap Ibu. Kalau untuk ini kan literasi aktualisasi anak-anak itu kan bisa sebulan sekali Bu. Boleh Ya, boleh banget. Baik Ibu. Gitu. Baik Ibu, ini mungkin cukup nih Bu sampai di sini nih diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya, banyak sekali nih Bu ilmu-ilmu baru yang diberikan. Berharap sih muncul bibit-bibit yang lain, dan teman-teman yang sudah tampil itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Bu, amin amin ya. Semoga sih pasti kalau sudah ada yang tampil, temennya pasti akan yang saya mau gitu pasti Bu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu ya. Makin maju Ibu Okta ya, anak-anak makin go, bisa jadi go internasional. Amin ya Allah. Iya. Enggak pasti, cuma Bu, pasti go bisa. SDN Makassar 05 pagi, tapi juga bisa ke DKI. Alhamdulillah. Amin Bu, semoga. Karena dengan percaya diri mereka akan meningkatkan kompetensi mereka itu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Okta, dengan senang hati. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih ya Bu, Pak, mengganggu waktunya sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak sibuk kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tidak. Jadi gini, Bapak Ibu nih, saya kan melihat kondisi siswa-siswa ya di sekolah kita itu, sebenarnya anak-anak itu kan punya bakat pastinya ya. Kemudian tapi saya pikir itu bakat mereka itu masih kurang terlihat, kurang muncul gitu. Kayaknya
Untuk itu saya itu sepertinya butuh diskusi sama Bapak Ibu nih, bagaimana ya caranya kita meningkatkan bakat dan rasa percaya diri mereka nih, biar tumbuh gitu. Terutama ini kan kita mempunyai banyak kegiatan ekskul ya di sekolah kita. Sepertinya itu munculnya itu saat akan lomba, ya kan? Akan lomba pasti akan tersalurkan gitu. Bagaimana ya kita cara agar berkontinu gitu kegiatan tersebut untuk meningkatkan bakat dan rasa percaya diri siswa. Yang pertama nih menurut Pak Amir nih, bagaimana Pak Amir sebagai guru ekskul, salah satu guru ekskul di sekolah kami, Pak Amir? Ya, terima kasih Bukta. Menurut saya cara yang paling efektif kita bisa menampilkan ekskul yang ada di sekolah dalam beberapa kegiatan. Bisa seperti salah satunya kegiatan P5, kemudian bisa dengan MPLS untuk siswa yang baru, dan terlebih penting lagi bisa kita tampilkan ketika ada tamu dari dinas. Oh, gitu ya Pak Amir ya. Jadi ketika kita ada kegiatan P5, kemudian MPLS, kemudian ada kegiatan tamu-tamu dari dinas, itu kita tampilkan ya, seperti misalnya itu drum band atau apa gitu kita tampilkan ya Pak Amir ya. Saya pikir itu juga sudah terlaksananya sih paling MPLS ya Pak Amir ya. Hanya Kita MPLS. yang baru muncul gitu ya. Menurut Bapak Ibu mungkin yang lainnya bagaimana, mungkin ada pendapatnya Bapak Ibu? Ya, mungkin di akhir kegiatan penilaian semester, Di akhir ya kegiatan. seperti setelah habis kelas meeting ditampilkan bakat-bakat mereka, tariannya atau ada aksi seperti silatnya gitu ya Pak Agus ya. Iya, betul sekali ya Bu Dewi ya. Jadi kita tampilkan saat pengambilan nilai ya. Setelah Jadi pengambilan mereka lebih nilai. refreshing, Refreshing fresh dengan gitu. seperti waktu Menunjukkan aksi-aksi iya, bakatnya. waktu kelas meeting ya Bu Dewi yang mungkin Iya. berarti ya. Oke, terima kasih nih Bu Dewi. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Kalau menurut saya sih itu juga bisa dilatih di kelas. Nah, di kelas itu misalnya ada dipadukan dengan pembelajaran misalnya seni tari. Nah, anak-anak yang ikut eskul ini kita majukan, kemudian sedikit banyak memberikan mengajarkan teman-temannya yang tidak ikut eskul, kemudian mereka berlatih bersama, kemudian nanti bisa ditampilkan pada saat pembelajaran misalnya seni tari. Jadi hal-hal itu yang melatih anak-anak ketika mereka keluar. Sebelum mereka keluar, mereka bisa berani dulu di kelas. Kelas ya, Pak. Baru nanti tingkat sekolah, ketika tadi rencana-rencana misalnya ada kegiatan P5, kemudian ada tamu dinas ditampilkan, kemudian pada saat selesai akhir pembelajaran, ketika misalnya setelah SAS atau STS, nah nanti baru ketika sudah kelihatan bibitnya bisa kita berikan kesempatan untuk misalnya bertanding di luar. Gitu ya. Jadi keberanian itu meningkat. Lama-lama anak-anak merasa berani dan bisa terbuka ketika misalnya ditonton oleh halayak ramai, tidak grogi lagi dan percaya dirinya makin berkembang. Makin berkembang. Jadi dari dalam kelas dulu ya, betul. Yang bagus ya, nanti akan berkembang. Ya, Demikian atau Bu Yensus mungkin ada pendapat lain? Kebetulan kalau saya melihatnya dari ketika MPLS, ternyata memang bakat-bakat anak-anak kita ini mungkin berawal dari TK, memang sudah banyak beberapa siswa itu sudah ikut tampil mungkin di taman mini ataupun di tempat kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba. Itu bisa kita asah lagi ketika masuk di SD. Itu kesempatan sekali untuk kita untuk memberikan peluang pada anak kita untuk lebih berkembang lagi sih Bokta gitu ya. Jadi ini sepertinya udah mulai kelihatan nih ya dari diskusi kita nih. Ada dari kelas, kemudian di akhir semester, Pak Amir di kegiatan-kegiatan ya, seperti ada dari tamu dinas. Nah, di sini itu saya ingin kegiatannya itu berkontinu gitu. Jadi seperti semacam pencarian bakat jadinya ya. Pencarian bakat tersebut apa mungkin kita bisa laksanakan ya, ada mungkin dari dalam kelas itu mungkin sudah setiap hari, setiap minggu lah mungkin ya, setiap minggu mungkin. Nah, kemudian kita dapat tampilkan misalnya dari kelas ke kelas itu
Kemudian kita akan rekrut siapa yang mau tampil. Di waktu-waktu pembiasaan itu kita menyempatkan waktu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu untuk ajang penampilan gitu. Mungkin Bu Niken ada pendapatnya? Iya, boleh seperti itu Bu Okta, sekaligus melatih kepercayaan diri anak, ya kan. Kadang kan anak dia akan merasa percaya diri ketika posisinya tuh tertuju pada dia, kan. Kalau misalnya nggak tertuju ya dia masih menyimpan rasa percaya diri itu. Tapi kalau misalnya udah dituju kan pasti percaya diri itu meningkat. Tapi balik lagi karena tidak pernah dilatih, maka nervousnya akan lebih tinggi. Cuman tadi setuju dengan saran Bokta, kalau misalnya sebulan sekali tampil itu nggak apa-apa, sekalian untuk melatih rasa mengontrol emosi ya, PD-nya juga gitu kan. Walaupun kan ibaratnya kadang dia punya kemampuan lebih, tapi ternyata karena tidak pernah ditunjuk, Tidak memiliki kesempatan. Betul. Akhirnya turun lagi ke dirinya seperti Bisa itu. dimasukkan ke dalam program sekolah. Iya, gitu ya. Betul sekali ya Bu Dewi. Kalian dipamerkan pas panen karya Nah, kalian, betul. puncaknya kan. Nah, Jadi bagus gongnya sekali nih. pestanya ya. Bagus sekali nih idenya. Jadi kan kita misalnya kita akan membuat program 1 bulan sekali nih. Bagaimana nih Bapak Ibu? Bisa dicoba, setuju saja. Dari guru ekskul oke ya? Bisa ya. Jadi mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan murid-murid perwakilan ya kelas tinggi untuk mendiskusikan program ini, kemudian bagaimana konsep pelaksanaannya, begitu ya. Kita di sini mencetuskan akan ada program kegiatan sekolah yang akan menampilkan bakat-bakat siswa itu sebulan sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan tindak lanjuti ya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian nih diskusi hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Senang bisa Pendapatnya membantu. nih, Masya Allah. Bertukar pendapat gitu dan gagasan ya Bokta ya. Saling berbagi Betul. ilmu nih ya. Ya baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita bisa berkumpul nih. Hari ini ada yang akan kita diskusikan. Kemarin sudah Bu Okta bilang ya, hari ini kita berkumpul. Alhamdulillah kumpul semua ya yang Bu Okta kemarin bilang. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, anak-anak, jadi begini, Bu Okta tuh sepertinya melihat ya, anak-anak di SD Makassar 05 pagi itu sebenarnya banyak yang memiliki bakat menari, menyanyi, pastinya, terus mungkin berpidato, mungkin kemudian ceramah ya, ceramah anak kecil kan tuh. Kemudian ada juga pembawa acara, mungkin bisa ya anak-anak ya, tapi semua itu belum terlihat nih. Ya enggak, sudah terlihat belum? Kamu tahu enggak siapa yang pinter nyanyi? Belum kan? Belum terlihat ya. Jadi anak-anak masih terpendam nih bakatnya, belum disalurkan. Nah, menurut anak-anak, kita membuat program untuk menyalurkan bakat itu setuju nggak ya? Setuju ya. Nah, jadi menurut anak-anak itu selain dari bakat-bakat yang seperti tadi Bokta sebutkan, ada bakat yang lain yang mungkin belum Bokta sebutkan. Ya, bakat-bakat yang masih terpendam sama anak-anak ya. Apa? Ya, apa? Silat, ya bisa ya silat. Terus apalagi? Taekwondo. Pentas apa Tias? Pentas seni, bermacam-macam maksudnya gitu ya Tias ya. Terus apalagi? Pramuka. Iya, pramuka juga bisa loh. Iya. Apalagi? Ada lagi? Drum band. Kan ada kegiatan drum band. Jadi itu
dari kegiatan-kegiatan apa ya yang kita laksanakan di sekolah tuh? Ekskul ya, dari kegiatan-kegiatan ekskul juga dapat tersalurkan. Nah, kemudian untuk kegiatan ini itu pasti ada tujuannya dong, ya kan? Menurut kalian tujuan untuk kegiatan ini tuh apa? Melatih apa? Melatih otaknya biar apa? Bima? Biar diasah gitu. Selain itu, kepercayaan diri bagus. Itu berarti anak mempunyai apa tadi? Mempunyai bakat. Nah, berarti ke apanya? Keberanian, betul. Kan kalau tampil harus percaya diri, berani. Terus dia juga memiliki apa? Keterampilannya. Jadi dari keberanian mereka, percaya diri mereka itu dapat tersalurkan. Mungkin ada nih yang aku sebenarnya bisa loh, tapi aku masih malu kalau untuk tampil di panggung-panggung besar di luar sana. Jadi kalau sekolah mengadakan akan dapat menyalurkan keterampilan mereka, ya kan? Mungkin dia akan merasa tidak malu karena masih di lingkup teman-teman sendiri, begitu ya. Kemudian setelah dari kegiatan apa tadi ekskul, terus bakat-bakat dari siswa-siswa ya yang dimiliki itu nanti kita tampilkan. Menurut kalian itu kita dapat menyusun programnya bersama-sama ya, bisa ya. Kira-kira kita akan susun berapa lama tuh? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan? Seminggu cukup ya. Kita susun bersama ya. Iya, kita sepertinya sudah ada bayangan nih ya anak-anak kegiatan yang akan kita laksanakan, program yang akan kita laksanakan untuk menyalurkan bakat-bakat para siswa di SDN Makassar 05 pagi. Perlu dikasih nama nggak sih program tersebut? Boleh ya. Oke, Bokta mau denger nih ide-idenya. Program tersebut mau dikasih nama apa, yuk? Ayo, apa? Five Max. 5 Max ya. Bokta tulis dulu. 5 Max. Oke, ada lagi yang lain? Apa? Student agency. Wih. Student agency. Yang lain? Apa yo? Pensi 05. Ada lagi? 5 Max. Tadi baru 5 Max aja ya. Keren Bian ya. 5 Max Got Talent. Jadi ini kan ini ya pencarian bakat Got Talent kayak dosiar kayaknya. CTI ya. Nah, itu kan ada 5 Max. Tadi dari Aska 5 Max, kemudian student agency, itu berarti murid-muridnya pensi 05. Ada lagi yang lain? Kita mau pilih salah satu nih? Atau langsung? Udah ya? Oke. Kelihatannya yang terdengar enak yang mana? 5 Max atau 5 Max Got Talent? 5 Max Got Talent. 5 Max Got Talent ya, berarti student agency. Coret, nggak apa-apa ya Bima? Kita kesepakatan bersama. Pensi 05 coret? Oke, yes. 5 Max Got Talent. Kita akan, berarti programnya bernama 5 Max Got Talent. Nah, kemudian kapan kegiatannya akan dilaksanakan? Jangka waktunya? 1 bulan sekali, yang lain? 1 bulan sekali. Nggak ada yang mau yang lain nih? Nggak ada. Oke. Benar nih, setuju nih. Iya. Nggak ada yang mau 1 tahun sekali? Nggak ada. Ada. Guru lulus. Udah lulus ya? 1 bulan sekali. Oke, 1 bulan sekali ya. Kemudian dari itu nama program udah, berapa lama sudah. Kemudian kita melaksanakan program ini, konsep sudah ya tadi ya, seperti apa.
konsep kegiatannya itu kita laksanakannya di panggung ya tadi ya. Nah, panggungnya panggung 05. Ada di mana? Di depan ruang tata usaha ya, kita laksanakan di situ. Kemudian kita butuh apa tuh untuk melancarkan kegiatan tersebut? Apa? Speaker, mic, spanduk, kostum, apalagi? Kesya, hiasan boleh. Oke. Kita bisa bekerja sama untuk melengkapi perlengkapan tersebut. Bisa. Jadi semua kegiatan ini akan berjalan dengan lancar kalau kita semua itu kompak. Siap ya membantu. Ini bukan membantu Bokta, tapi membantu SDN Makassar 05 pagi lebih maju. Oke? Ya. Kita punya jargon harus. Ya. 5 Max Got Talent. Apa ya belakangnya? Cayo. Oke? Cayo. Ya. Siap? Cayo. Oke ya. Oke ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Bokta ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan dari Bokta itu dimaafkan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ketua kegiatan langsung bilang 5 Max Got Talent, kita jawab Cayo. Oke? Ya. Ketua 5 Max Got Talent, Cayo. Terima kasih.